Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah, dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, adakah dari kita yang tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan? Tentu saja semua hal yang kita alami dalam hidup merupakan bentuk kasih Tuhan Yesus terhadap manusia. Kasih-Nya yang begitu besar terhadap manusia membuat manusia tidak akan mampu mengukur betapa dalam kasih Tuhan Yesus. Napas kehidupan setiap kali kita bangun pagi hari merupakan bentuk kasih-Nya. Lalu bagaimana kita bisa membalas kasih Tuhan pada kita? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Kita sadar bahwa kita adalah manusia berdosa yang amat dikasihi-Nya. Maka marilah kita mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, berusaha untuk melakukan segala hal yang baik setiap hari yang menyenangkan hati Tuhan Yesus dan sesama. Hal konkret yang dapat kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan Yesus yaitu rajin berdoa, rajin beribadah ke gereja, membaca Alkitab, mempersembahkan talenta yang kita punya untuk melayani Tuhan Yesus, dan berbuat kasih kepada sesama di sekitar kita. Tuhan Yesus sendiri menghendaki agar kita penuh kasih padanya dan sesama. Firman-Nya, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, biarlah kasih-Mu tinggal abadi di dalam hati kami. Ajarlah kami untuk mengasihi sesama seperti Engkau mengasihi kami.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.